Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Tah lana futuhal arifin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin hamidun majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, bertolabul ilmi di malam yang insya Allah barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pada kajian rutin Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Semoga malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk berthalabul ilmi, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, kita akan menghadirkan tema yang berkaitan dengan bulan Rajab ini, yaitu tentang menjaga sholat, Bapak Ibu. Menjaga sholat di tengah kesibukan kita. Mungkin ada yang sibuk karena pekerjaan kita di kantor atau mungkin pekerjaan yang lain gitu kan. Atau mungkin disibukkan dengan pekerjaan di rumah, bisa jadi seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk menjaga agar sholat kita itu tidak bolong-bolong gitu kan. Agar sholat kita itu diistiqomahkan untuk selalu menjalankan ibadah sholat, terutama sholat wajib 5 waktu seperti itu. Untuk apa? Untuk menjemput keberkahan di bulan yang mulia, di bulan Rajab. Bismillah, untuk materi kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Mujahid. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Iya, Bismillah. Semoga di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin cuacanya nggak nentu ya Bapak Ibu ya. Kadang panas, kadang tiba-tiba hujan gitu kan. Hujannya juga kadang nggak kecil gitu ya. Jadi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat, senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Baik, bismillah Bapak Ibu serta kajian.
Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon yang dirahmati Allah SWT. Kita langsung saja untuk penjelasan pemaparan materinya dari guru kita semuanya yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, Al Ustadz Mujahid. Padanya kami persilakan. Ya, Pak Ustadz. Apa Ustadz masih di mute? Afwan Ustadz, mic-nya masih dimatiin, belum dinyalakan. Nggih, bentar. Masih mati Pak Ustadz. Afwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya 'aziz ya ghaffar arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keselamatan, umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di dalam kajian yang insyaallah senantiasa Allah berikan istiqomah dan juga senantiasa Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satu materi ini kembalinya kepada diri saya pribadi dan juga umumnya kepada hadirin sekalian yang hadir di dalam forum Zoom ini atau yang berada di luar forum yang mendengarkan. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita kepada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini salah satu bulan yang mulia, dan materi yang ingin saya sampaikan adalah ya terkait dengan bulan Rajab ini, di mana kita menjemput keberkahan di bulan Rajab, dan juga amaliyah yang harus kita jaga adalah menjaga sholat di tengah kesibukan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam inti materi pembahasan di mana cara menjaga sholat di tengah kesibukan, alangkah baiknya kita telaah terlebih dahulu rasa syukur kita di bulan Rajab ini dengan mengetahui seluk-beluk
bulan Rajab agar kita tidak ketinggalan berkahnya, tidak ketinggalan kemuliaan-kemuliaannya. Apa sih yang terkandung di dalam bulan Rajab dan apa sih yang harus kita amalkan sebagai konsistensi dan juga keistiqomahan. Lebih dari itu sebagai rasa syukur kita disampaikan oleh Allah di bulan Rajab ini. Sehingga tadi kita awali dengan doa Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban setelah bulan Rajab, ya. Wa ballighna, dan sampaikanlah kami Ramadan, kepada bulan Ramadan, ya, bulan yang mulia. Karena di sini 3 bulan yang berturut-turut ini disebut, maka sepatutnya kita ketahui, ya, patut kita ketahui apa sih yang terkandung di dalam bulan-bulan tersebut. Terutamanya kita berada di bulan Rajab. Mengapa bulan Rajab itu disebut salah satu bulan yang suci? Di dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Minha, di antaranya arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Nah, 4 bulan ini yang disebut oleh Allah arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian beda beberapa bulan, ya, setelahnya baru ketemu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan yang ke-7. Maka di sini disebut bulan haram, karena di bulan-bulan ini atau 4 bulan tadi, umat muslim, ya, umat Islam dilarang untuk berperang, karena kesucian di saat bulan-bulan tersebut sangat amat dijaga. Tidak hanya oleh orang-orang yang beriman, orang muslim, tapi juga ini menjadi kesepakatan, ya, seluruh bangsa Arab ketika itu. Nah, makanya Islam lebih berhak untuk menjadikan bulan ini sebagai bulan yang suci, maka ditetapkanlah di dalam Al-Quran 12 bulan dan 4 diantaranya adalah bulan yang suci. Salah satunya adalah bulan Rajab. Kalau kita tanya Rajab itu apa sih artinya, ya, secara bahasa atau etimologi, Rajab, kalimat Rajab itu berasal dari kata apa sih? Rajab itu berasal dari kata tarjib, ya, yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Nah, karena masyarakat Arab dulu, ya, zaman dahulu itu sangat amat mengagungkan bulan ini dibanding bulan-bulan yang lainnya. Disebutkan Rajab adalah syahrullah. Syahrullah itu bulannya Allah. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Rajabu syahrullah. Rajab itu sebagai bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku. Nah, ini seolah sudah ada bagian-bagiannya. Maka ketika kita masuk ke dalam bulan Rajab, berarti peluang kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak apa? Memperbanyak istighfar dalam rangka taubat kepada Allah. Maka amalan yang bagus untuk dilaksanakan di bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar. Terlebih kalau kita hafal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu secara bahasa ya, kenapa dinamakan rojab dari kata tarjib. Kemudian kalau kita mau mengenal secara pengetahuan yang kepada spiritual, di mana bulan Rajab ini adalah diperjalankannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan yang di luar akal sehat manusia. Ini yang betul-betul harus dipahami secara spiritual. Maksudnya adalah secara keimanan, karena perjalanan tersebut yang dinamakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini pun nanti kita bahas terkait dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah di bulan tersebut, yaitu amalan sholat. Di itu biasa sekali kalau kita bahas secara detail tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi sayangnya barangkali waktunya tidak akan cukup ketika membahas detail tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Secara umum kita ketahui peristiwa Isra wal Mi'raj adalah diperjalankannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, agar diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keagungan tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti, ya, bukti nyata, bukti yang bisa dilihat. Maka diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha, ya, langit ke-7 untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, makanya di sini yang akan kita garis bawahi nanti bagaimana amalan sholat kita bisa kita tingkatkan dengan pemahaman yang akan kita bahas bersama. Kemudian cara terbaik bagaimana kita mengisi bulan suci Rajab, yaitu adalah dengan di awal beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena Rajab itu bulannya taubat, bulan memperbaiki kualitas sholat, ya terutama yang wajib, kemudian membiasakan dengan amalan-amalan yang sunnah, ya baik itu sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, karena sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan kita akan menjalankan sholat tarawih, itu kan kaitannya dengan fisik, ya, ketahanan fisik. Kemudian bagaimana kita latihan memperbanyak sedekah, ya, sebelum datang bulan di mana pahala yang sunnah itu menjadi wajib, dan pahala wajib itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai persiapan fisik, persiapan mental Ramadan yang sebentar lagi kita akan temui insyaallah biidznillah. Maka setelah kita mengetahui secara ringkas bulan Rajab, nah maka bagaimana kita menjalankan sholat 5 waktu secara konsisten di tengah kesibukan kita, ya, menjadi apapun, dalam profesi apapun, dimanapun, ya, kemudian terbentur dengan yang pertama, kita harus menerapkan yang namanya prioritas. Kalau di dalam pembahasan fikih ada bab besar namanya fiqhul,
fikih tentang prioritas apa saja yang harus perintah-perintah syariat yang harus didahulukan, yang harus diprioritaskan. Salah satunya adalah sholat. Menempatkan sholat sebagai agenda utama yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini menjadi catatan bagi kita sebagai komitmen seorang mukmin, sebagai pelaksanaan menjadi seorang muslim. Jadi kegiatan apapun kalau sudah mendengar adzan, sebisa mungkin kita memprioritaskan sholat terlebih dahulu. Jika sholat itu tidak bisa menjadi prioritas, ya ini harus dengan pengetahuan fikih, di mana ada yang mana kalau darurat ini datang, ya memang harus didahulukan. Contoh, kalau antara sholat dan satu urusan ini, yang mana nyawa yang akan dikorbankan, maka kita harus berpikir menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Contoh, ketika dalam keadaan sholat, ada sesuatu bencana maupun hal yang mengancam diri kita, yang didahulukan sesuai dengan fiqhul aulawiyat ada kita menjaga diri kita dulu. Ya, pernah ada video yang viral itu entah di mana, di Indonesia bagian timur kalau nggak salah, ketika gempa, ya ada imam yang memutuskan untuk melanjutkan sholat. Ya, bagaimana hukumnya? Ya boleh saja. Semoga Allah melindunginya, ya, karena sholat sudah merupakan prioritas. Tapi orang yang tidak bisa fokus pikirannya adalah bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana menyelamatkan keluarga, kemudian mufarokoh dari sholat, ya, atau keluar dari sholat, gimana hukumnya? Boleh-boleh saja, ya, karena dia sedang menjaga dirinya. Keselamatan itu lebih penting, karena setelah selamat dia akan terus melaksanakan sholat. Ya, barangkali dengan selamat itu dia seolah mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup, dan dia memperbaiki sholatnya, ya, sadar dengan hal tersebut, ya. Maka menjadikan sholat adalah agenda utama yang tidak bisa diganggu gugat. Maka dalam fikih kewajiban yang waktunya terbatas, ya, seperti sholat itu ya harus didahulukan daripada urusan duniawi yang mana secara skala waktu itu bisa dinantikan gitu, ya, atau waktunya lebih fleksibel, lebih luas. Pertama, prioritas terutama di dalam. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi kita agar terus menjaga sholat kita di tengah kesibukan adalah memanfaatkan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan dalam kondisi darurat. Ini perlu digarisbawahi. Kondisi darurat, maka di dalam kaidah fiqhiyah ada al-masyaqqah tajlibut taisir. Sebuah kedaruratan atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, di sini pembahasannya fikih kontemporer, ya. Jadi secara hukum ada rukhsah, yaitu menjamak sholat, ya, tanpa qasar, ya, tanpa qasar.
jamak sholat tanpa qasar bagi pekerja dengan profesi tertentu, yaitu dokter bedah. Kebayang ya kalau dokter bedah, Allahu Akbar, lagi gunting, ya, lagi gunting, pasiennya lagi membedahnya, subhanallah. Itu kira-kira beberapa detik ditinggalkan dari fokus itu sangat amat membahayakan, ya. Ya, dokter itu dokter bedah, ya. Kemudian pilot, ya. Karena menjaga waktu, ketika sudah ada di udara, karena bergeraknya maju menuju uh, daerah yang waktu sholatnya lebih cepat, ya, baru 20 menit 20 menit terbang itu sudah masuk waktu sholat di daerah tersebut. Misal, kalau misalkan masih di daerah sebelumnya, itu bedanya 1 jam misalkan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Maka di sini setir setir pesawat itu ya tidak bisa ditinggalkan dari fokus kalau memang belum pada posisi yang bisa autopilot. Autopilot pun tetap harus ditungguin gitu, bukan autopilot ditinggal tidur. Ya, maka ini kan aviasi, kemudian kesehatan medis. Ini adalah 2 profesi yang SOP-nya sangat tinggi. Ya. Aviasi itu kalau tidak salah nomor 1 SOP-nya. Ya. Standar operasional prosedurnya itu nomor 1. Ya, sangat tinggi sekali. Nomor 2-nya adalah migas. Ya. Berarti kalau medis ya barangkali nomor selanjutnya, karena pekerjaan yang punya resiko sangat tinggi. Jika ditinggalkan sedikit saja, maka akan terjadi sesuatu yang dapat membahayakan nyawa atau harta. Maka tadi kembali sesuai dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para hadirin sekalian dirahmati Allah, dalam kita berstrategi menjaga sholat dalam keadaan sibuk adalah memahami batas waktu sholat atau siul waktu. Bagaimana kita mengetahui batas waktu sholat? Ya? Karena di dalam fikih telah diajarkan bahwa waktu itu memiliki rentang waktu dari awal sampai akhir. Masuknya kapan, akhirnya kapan. Kalau kesibukan itu sangat mendesak, ya di awal waktu ya boleh melaksanakan di pertengahan atau di waktu. Kalau ideal, misalkan saya harus melaksanakan sholat di awal waktu. Ya lihat dulu ini ya prioritasnya. Kalau memang sholat bisa di awal waktu, silakan melaksanakan sholat di awal waktu. Asalkan, ini perlu digarisbawahi, asalkan jangan orang yang sholat di tengah waktu atau di akhir waktu itu buruk. Ya, bisa jadi orang yang sholat di akhir waktu itu yang diterima, kita nggak tahu. Ya, kalau kita sholat sekaligus mengolok-olok, ya ini ada ayat, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah itu hati-hati. Yang sholat juga ada yang dilanat, ya, celaka. Nah, maka sholat di awal waktu, sholat di tengah waktu, sholat di akhir waktu bagus, ya, selama tidak melewati
waktu sholat berikutnya. Kalau masuk sholat berikutnya ya kok ya, maka nanti ketika kita melaksanakan sholat di lain waktu yang seharusnya, ya niatnya qadaan lillahi ta'ala. Nah, itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kita strategi dengan uh, kegiatan kita, kesibukan kita untuk menjaga sholat itu, ya kita harus ya wayahna menyiapkan sarana pendukung, ya itu eh, yang keempat, menyiapkan apa, sarana pendukung. Apa yang kita persiapkan untuk mendukung kita menjaga sholat di tengah kesibukan kita, yaitu menjaga kesucian kita, menjaga kesucian wudhu. Kalau kita sibuk, ya usahakan wudhunya bisa dipakai untuk sholat selanjutnya yang kita barangkali punya waktu sebentar. Kalau misalkan wudhu lagi, ya lepas baju lagi, linting baju lagi, linting aksesoris, kemudian lepas sepatu, kemudian lepas kaos kaki, itu akan memakan waktu lebih dari biasanya atau lebih dari yang tersedia. Tersedia waktu 5 menit, bisa nggak sholat 5 menit? Bisa, ya. Tapi habis dengan wudhu, ngelepas ini itu, pakai lagi setelahnya, habis waktu kita. Maka jaga kesuciannya, jaga wudhunya sebelum mulai rapat misalkan, atau sebelum mulai pekerjaan yang waktunya panjang, ya, agar saat waktu sholat tiba bisa langsung melaksanakan sholat tanpa memakan waktu lama untuk bersuci, ya, untuk ngambil wudhu dan lain sebagainya. Maka itu strateginya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bagaimana kita jangan sampai ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi. Nah ini, teknologi zaman sekarang sudah canggih. Ada pengatur waktu, ada pengingat, ya, menggunakan aplikasi bentuk ikhtiar kita sebagai kita menempatkan diri di era modern ini, ya, untuk memastikan apa, ke waktu. Karena ya sulit sekali kita zaman sekarang ini, seolah waktu cepat sekali. Diingatkan bilang cepat, tidak diingatkan bilang lama. Memang kalau kita tidak menggunakan kecanggihan teknologi, kita menggunakan fasilitas untuk pengingat, ya, untuk ya bisa jadi kita nggak tahu waktu, kebablasan atau terlalu lewat. Maka ikhtiar kita, ya ikhtiar modern lah katakanlah, untuk memastikan kesadaran waktu kita akan masuknya waktu sholat, ya, ini pun sesuai dengan kaidah fikih bahwasanya segala sarana yang mendukung terlaksananya kewajiban hukumnya menjadi wajib. Ma la yatimmu al-wajib yang butuhkan atau harus ada hendak melaksanakan sesuatu tersebut adalah wajib. Jam misalkan atau HP ada bunyinya mengingatkan sholat, ya, atau ada alarm bunyi azan, itu ya tidak apa-apa kita gunakan sebagai pengingat kita, ya. Itu yang menjadi catatan yang bisa kita rangkum dalam tata cara kita menjaga sholat kita di tengah kesibukan. Kadang kita berlaku tidak adil dengan Islam kita. Seolah kesibukan itu
adalah segala prioritas yang harus kita dahulukan. Karena memang untuk mencari nafkah, untuk eh, menafkahi atau melaksanakan kewajiban karena ada tanggungan baik orang tua, anak, istri, ya keluarga yang lainnya atau tanggungan apapun ya. Ya kita kadang tidak adil dengan diri kita sendiri ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari melewatkan waktu sholat, terhindar dari yang namanya melalaikan, bahkan eh, menggampangkan tasahul, ya. Tasahul dengan waktu-waktu sholat akan menjadikan seseorang itu naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, akan menjadi kafaro, akan ya keluar dari keislamannya tersebut. Ini barangkali eh, eh, materi ringkas yang mana nanti kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukron, syukron kami ucapkan kepada guru kita, Ustaz Mujahid yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, dipersilahkan kepada peserta kajian. Barangkali ada yang ingin disampaikan, bisa menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya, atau bisa juga tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom. Maka kami berikan waktu untuk sesi yang kedua ini. Fadol Bapak Ibu. Mangga, Bapak Ibu.
Apakah ada yang disampaikan terkait materi kita pada malam hari ini? Kita diskusi dan tanya jawab terkait materi kita, yaitu untuk menjaga sholat di dalam kesibukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Ustadz, mohon izin bertanya, Ustadz. Ya. Apabila kita dalam perjalanan luar kota, misalkan udah termasuk jarak yang jauh, misalkan 100 kilometer, 100 kilometer, nah itu berarti sudah dianggap musafir ya Ustadz. Terus yang perlu kita tanyakan, kalau kita dalam perjalanan itu ada waktu sholat, dan kebetulan kita ada masjid gitu, itu lebih utama kita untuk jamak atau sholat tepat waktu Ustadz. Itu yang saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaannya Pak Ustaz. baik. Lebih baik jamak atau tepat waktu dalam keadaan musafir. Ini tergantung niat Bapak ketika bepergian itu musafir ya atau mukim. Kalau musafir dan keadaannya lebih dari 80 kilometer atau jarak yang memang boleh diterapkan atau diambil rukhsah, maka menurut Imam Syafi'i mengambil rukhsah lebih baik pada sholat yang tepat waktu. Karena rukhsah telah Allah berikan, maka menurut madhabnya Imam Syafi'i, yaitu lebih baiknya diambil. Kalau menurut madhab Imam Hanafi, kalau kita sempat melaksanakan sholat tepat waktu dalam keadaan kita safar, maka ya lebih baik yang kita ambil adalah tepat dalam melaksanakan sholat. Tapi memang di sini tergantung dengan kondisi kita. Kadang ketika kita tepat waktu, ya dalam keadaan safarnya, dalam keadaan safar, ada hal-hal yang di luar di luar ekspektasi kita. Misalkan ya ketika kita merencanakan sholat tepat waktu di saat kita safar, ada kendala teknis di kendaraan kita misalkan. Kemudian ada hal yang malah menghambat tepat waktunya kita menuju ke sholat tersebut. Contoh, ketika kita niat tepat waktu dalam sholat ketika safar, pas masuk ke rest area misalkan, masuk ke rest area, tempat sholatnya atau tempat wudhunya penuh. Nah ini saya pernah merasakan itu. Tempat wudhunya penuh atau musolanya penuh, ya, karena musola rest area saja. Beda kalau rest areanya ada masjidnya. Ya. Kalau rest areanya pas banget di luar perkiraan kita, oh ini hanya musola saja, kecil, sehingga waktu untuk kita melaksanakan sholat secara tepat itu terganggu. Nah, bisa saja ketika sudah terganggu seperti itu langsung ganti niat, bisa membatalkan niat yang sebelumnya. Niat yang sebelumnya, ya Allah saya ingin sholat tepat waktu walaupun keadaannya safar. Boleh, tapi dalam keadaan darurat langsung ganti niat, boleh. Ya, saya niat sholat
jamak karena keadaannya ya seperti ini, itu boleh-boleh saja. Yang penting niat didahulukan sebelum melaksanakan sholat, itu saja. Ya, jadi intinya tergantung keadaan. Boleh kita memilih untuk tepat waktu itu bagus. Tapi kalau apa kondisi fatwa daerah kita di Indonesia mengambil madhab syafi'i, yaitu kita mengambil keringanan atau mengambil rukhsah. Kita niatkan dalam perjalanan itu jamak takdim atau jamak takhir seperti itu. Atau ya kita memperkirakan ini akan ada satu kesulitan yang cukup cukup berat akan dirasakan kita kalau kalau sholat sempurna atau tepat waktu, boleh mengambil jamak sekaligus qashar di sholat-sholat yang jumlahnya 4 seperti itu. Wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih disampaikan atas jawabannya Pak Ustaz. Mohon Ya. izin kami bacakan pertanyaan dari kolom chat Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya di luar tema. Orang yang sudah meninggal dan meninggalkan waris berupa uang, apakah tetap harus membayar zakat? Seperti itu. Jadi ini pertanyaan di luar tema kita pada malam hari ini, Pak Ustaz. Seperti itu. Ya. Ini apa namanya? Kalau misalkan kita mendapatkan mendapatkan satu advice atau pesan bahwasanya orang yang meninggal itu kewajibannya sama dengan orang yang masih hidup, ya barangkali jawabannya akan ya harus tetap membayar zakat. Tapi secara fikih orang yang sudah meninggal itu terputus dari segala amalan, segala taklif atau beban yang diberikan atau ditugaskan, diharuskan oleh orang yang beriman, orang yang Islam yang masih hidup. Maka jawabannya adalah orang yang sudah meninggal tidak harus bayar zakat, kecuali zakat tersebut adalah wasiat. Ya, misal ada zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, ya, yang wajib maupun yang sunnah, yang mana menjadi qadha kalau sifatnya wajib. Qadha itu ya harus dilaksanakan, ya. Kemudian kalau sunnah ini tidak harus dilaksanakan kecuali menjadi wasiat. Ya, tolong bayarkan zakat mal saya ya. Kalau sudah nggak ada, kalau saya sudah nggak ada, ya barangkali kalau ada wasiat seperti itu, tolong bayarkan zakat mal saya di dalam harta yang nanti akan dibagi. Nah, ini kalau sempat mengatakan seperti itu, kalau sudah akan dibagi menjadi warisan, sisakan sekian. Ini sebagai wasiat, ya dengan syarat tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan untuk dizakatkan, ya seperti itu. Maka ya itu harus ditunaikan kalau menjadi wasiat seperti itu. Tapi secara amaliyah yang terregulasi, misalkan tiap tahun atau tiap ini ada, misalkan ini ada gaji yang belum diambil, atau memang
dari karya seseorang yang sudah meninggal itu ngalir terus, gajinya ngalir terus. Beliaunya sudah meninggal, tapi pendapatannya tetap ngalir. Nah, maka bukan zakat itu, kecuali kecuali apa? Kabarkan ahli waris eh, mengatasnamakan ya kebaikan itu menjadi sodakoh ya. Kalau zakat ya tidak ada lagi karena eh, zakat adalah dilakukan oleh orang yang masih hidup seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustaz atas jawabannya. Mohon izin Wah, ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom, Pak Ustaz. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya bisa mengatur waktu dengan segala kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab agar semuanya bisa dikerjakan dengan tepat waktunya, terutama untuk sholat fardu dan sholat sunnah-sunnahnya juga seperti itu. Jadi gimana untuk cara bagi waktunya seperti itu, Ustaz, antara pekerjaan dengan sholat supaya tepat waktu seperti itu. oke. Ya, ini jawabannya tadi sudah saya sampaikan di materi. Nanti kalau apa eh, mau yang lebih komplitnya saya kirimkan materinya lewat eh, Kang Adib ya, Insya Allah seperti itu. Tapi yang ini adalah ketahuilah bahwasanya sholat itu adalah prioritas di atas prioritas apapun yang menjadi kewajiban kita di dunia ini. Maka prioritas paling awal atau paling atas adalah sholat. Ya, sesibuk apapun, ya, sesempit apapun waktu kita, sholat tidak boleh bergeser menjadi prioritas kedua. Ini tidak boleh, tidak bisa diganggu gugat, ya, sampai akhir zaman, sampai kita meninggal, ya, tidak bisa diganggu gugat. Karena setelah kita meninggal saja, ini kewajiban sholat belum selesai, kecuali kita sudah dikuburkan gitu, ya, sudah dikuburkan pun ya ada yang mensolati kita secara apa secara eh, eh, hadiron au ghaiban, ya, itu mensolati jenazahnya, atau ghaiban ya nggak ada di situ tapi mensolati jenazahnya tersebut, ya. Maka tempatkan sholat di atas segala yang kita katakan menjadi prioritas hidup. Itu barangkali. Wallah alam. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Mungkin ada Ya. satu pertanyaan terakhir dari kolom chat Zoom. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mau tanya, saya pernah dalam perjalanan pulang kampung, pernah sholat di rest area, tapi musola tempatnya kotor, nggak pernah dibersihkan. Padahal sarana pendukung harus bersih. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita lanjut sholat walaupun tempatnya tidak bersih? Seperti Ya. Eh, tempat yang suci, tempat yang bersih memang secara ideal, kalau kita berpikir ideal ya, ya ini sebuah keharusan, ya, sebuah keharusan yang mana kita hadirkan di dalam sunnahnya eh, sholat. Tapi
tempat itu tidak menjadi penghalang ketika sholat harus segera dilakukan. Contoh, kita berpikir ya tidak hanya di rest area. Kalau di rest area ya kita masih punya pilihan untuk sholat di tempat lain, sholat di mobil atau sholat di tempat yang kita katakan cukup bersih atau dengan kita berbekal sajadah itu bisa dilaksanakan, itu bisa. Tapi kalau sholat di lingkungan yang banjir, bagaimana? Keadaan kita, ya kita pikirkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Aceh, atau misalkan di tempat yang dekat kita, ya di Jawa Barat, di Cirebon kemarin kena banjir sampai detik ini baru surut. Itu gimana cara melaksanakan sholat? Apa harus ke Kuningan dulu yang terdekat, atau harus ke Majalengka dulu yang terdekat, karena atau keluar dari kecamatan tersebut, ya maka itu ada masyakoh, ada kesulitan. Nah di sini adalah bagaimana kita berpikir bahwasanya kalau sholat sudah prioritas harus dilaksanakan, di mana saja kita bisa mensucikan tempat yang akan dipakai untuk sholat, seperti itu. Nah, maka tidak menghalangi ya kita yang bergerak untuk mensucikan, atau kita mencari tempat yang lebih bersih. Ya, kalau masih ada waktu, ya cari rest area yang lainnya, ya, atau ya kita bisa langsung niat jamak, ya jamak takdim atau jamak takhir, ya maka ya itu merupakan alternatif keringanan rukhsah yang bisa kita ambil, seperti itu. Ya memang ini PR bagi kita semua ketika kita melaksanakan safar, memang harus dipersiapkan utamanya bagaimana kita beribadah secara sempurna menurut ajaran Islam ketika dalam keadaan safar. Ya, perlu diketahui safar itu qit'atun minal adab. Sepotong adab. Ya, karena kita nggak ada safar yang enak itu sebenarnya. Tidak ada safar yang enak. Ya, safar itu melelahkan, kemudian menguras tenaga, pikiran, ya harta dan lain sebagainya. Maka ya sebagaimana kita bisa mengupayakan kebersihan dari tempat yang kita gunakan untuk sholat, nah disitulah ya bisa kita lakukan dengan maksimal, insya Allah. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih kami sampaikan atas jawabannya, Pak Ustaz. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih kalau di waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya dalam kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya Allah. Oke, sebelum ditutup, kami berikan kesempatan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan closing statement, Pak Ustadz. Dan mungkin doa keberkahan di bulan yang mulia ini. Bismillah, ikhwati al-aiza, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Utamanya kita bersyukur telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Maka mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Kemudian kita membuka catatan-catatan amal kita.
dan kita siap untuk mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mempersembahkan kebaikan. Kalau kita mempersembahkan kebaikan, barangkali kebaikan kita tidak lebih banyak daripada keburukan kita. Tapi mempersembahkan eh, keburukan-keburukan kita untuk kita mintakan ampunan kepada Allah, dan semoga dengan eh, penghambaan kita seluruh dosa-dosa kita sebelum masuk bulan suci Ramadan telah, maka itu doa kita panjatkan kepada Allah agar kita diberikan satu keberkahan agar sampai kepada bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مجلسنا هذا مجلسا مباركا مائدا منشورا هاديا مهديا نافعا لنا أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, Alhamdulillah, syukron kasiron atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih kepada serta Bapak Ibu serta kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Falah Kota Cirebon. Mohon maaf bila selama kajian kami banyak kekurangan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bertemu lagi di kajian berikutnya. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Kita akhir bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.